Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil laporan kami yang berjudul Analisis Sistem Produksi dan Perancangan Otomasi pada UMKM Usaha Tahu STB Kota Padang. Yang beranggotakan saya Teguh Gunawan Pratama, Saya Muhammad Ibrahim Abi Utrayanda. Saya Bapak Zikri. Saya Raffi Ramadan. Dan saya Ananda Adensa. Step 1. A. Identifikasi dan survei UMKM. 1. Nama dan jenis usaha. Berdasarkan hasil survei lapangan, UMKM yang dijadikan objek penelitian adalah usaha tahu STB milik Bapak Agusman yang berlokasi di Jalan Parak Raka, Kelurahan Kubu Dalam, Parak Raka, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Usaha ini bergerak di bidang industri, pengolahan pangan dengan produk utama berupa tahu. Usaha Tahu STB merupakan salah satu usaha rumahan yang telah menjalankan kegiatan produksi tahu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar dan dipasarkan ke beberapa wilayah di Kota Padang. Produk utama yang dihasilkan oleh usaha Tahu STB adalah tahu putih yang diproduksi setiap hari menggunakan bahan baku utama berupa kedelai. Tahu yang dihasilkan memiliki tekstur yang padat, warna putih bersih, serta kualitas yang cukup baik untuk dipasarkan kepada masyarakat. Produk tahu ini biasanya dijual kepada pedagang pasar, rumah makan, pedagang gorengan, dan masyarakat sekitar Kota Padang. Dalam proses produksinya, tahu dibuat melalui beberapa tahapan seperti perendaman kedelai, penggilingan, perebusan, penyaringan, pengumpalan, hingga pencetakan dan pemotongan tahu. Produksi dilakukan secara rutin setiap hari untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan peminta pasar. Kapasitas produksi. Berdasarkan hasil survei lapangan, usaha tahu STB memiliki kapasitas produksi yang cukup besar untuk skala UMKM. Dalam satu hari produksi, usaha ini menggunakan sekitar 10 karung sebagai bahan baku utama dari jumlah bahan baku tersebut. Usaha tahu STB mampu menghasilkan sekitar 10 tong olahan tahu atau setara dengan kurang lebih 100 peti tahu sejual. Jumlah produksi tersebut disesuaikan dengan permintaan pasar dan kebutuhan konsumen di beberapa wilayah Kota Padang. Tahapan proses produksi. Proses produksi tahu pada usaha tahu STB masih dilakukan secara resmi tradisional dengan menggunakan tenaga kerja manual dan peralatan sederhana. Proses produksi dimulai dari pengolahan bahan baku kedelai hingga produksi produk tahu siap dipasarkan kepada konsumen. Terdapat beberapa tahapan utamanya. 1. Perendaman dan pencucian kedelai. Kedelai sebagai bahan baku utama terlebih dahulu dipilih dan dibersihkan dari kotoran. 2. Penggilingan kedelai. Kedelai yang telah direndam kemudian digiling menggunakan mesin penggiling untuk menghasilkan bubur kedelai. 3. Perebusan bubur kedelai. Bubur kedelai hasil penggilingan direbus menggunakan tungku besar berbahan bakar kayu. Penyaringan dan pengumpalan. Bubur kedelai yang telah direbus kemudian disaring untuk memisahkan sari kedelai dengan ampasnya. 5. Pencetakan dan pengepresan tahu. Endapan tahu yang telah terbentuk dimasukkan ke dalam cetakan yang dilapisi kain khusus. 6. Pemotongan dan pengemasan. Tahu yang telah dicetak kemudian dipotong sesuai ukuran yang diinginkan menggunakan alat potong manual. Sistem kerja yang masih manual. Berdasarkan hasil survei lapangan, sebagai besar proses produksi pada usaha tahu STB masih menggunakan sistem kerja manual dan peralatan sederhana. Aktivitas produksi seperti pengangkatan bahan baku kedelai, pemindahan hasil gilingan, pengadukan sari kedelai, proses pencetakan hingga pemotongan tahu masih dilakukan menggunakan tenaga manusia. Kondisi tersebut menyebabkan pekerja menjadi lebih berat dan membutuhkan waktu produksi yang cukup lama, terutama saat jumlah produksi meningkat. Baik, yang B saya akan menjelaskan analisis sistem produksi saat ini. Pada UMKM Usaha Tahu STB, proses produksi yang masih menggunakan sistem manual menimbulkan beberapa permasalahan yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi kerja. Sebagai besar aktivitas produksi masih bergantung pada tenaga manusia dan peralatan sederhana sehingga proses produksi membutuhkan waktu yang lebih lama serta hasil produksi yang diperlukan belum sepenuhnya stabil.
Selain itu, penggunaan sistem kerja manual juga menyebabkan tingkat produksi usaha menjadi terbatas pada dibandingkan dengan sistem produksi yang telah menggunakan teknologi atau peralatan otomatis. Ada hal permasalahan pada STB, antaranya satu, keterbatasan kapasitas produksi. Proses produksi yang masih dilakukan secara manual menyebabkan kapasitas produksi menjadi terbatas. Dua, waktu produksi tidak stabil. Penggunaan sistem kerja manual yang menyebabkan waktu produksi menjadi kurang stabil karena sangat bergantung pada kondisi pekerja dan proses kerja di lapangan. Yang terakhir, ketergantungan pada operator. Sebagian besar proses produksi pada usaha tahu STB masih bergantung pada keterampilan dan pengalaman pekerja. Permasalahan-permasalahan di atas memberikan dampak terhadap produktivitas dan daya saing usaha. Proses produksi yang masih manual membuat efisiensi kerja belum optimal dan kapasitas produksi menjadi terbatas. Selain itu, ketersediaan waktu produksi dan kualitas produk dapat mempengaruhi kepuasan konsumen serta kemampuan usaha dan bersaing dengan industri lainnya yang telah menggunakan sistem produksi yang lebih modern dan efisien. Aspek 2, analisis pemilihan tipe otomatis dan rancangan transformasi menuju otomasi. C. Analisis pemilihan tipe otomasi berdasarkan hasil survei dan analisis pada UMKM usaha tahu STB. Tipe otomasi yang paling sesuai untuk diterapkan adalah otomasi yang dapat diprogram. Pemilihan jenis otomasi ini disesuaikan dengan kondisi produksi usaha tahu yang masih berkembang dan membutuhkan sistem produksi yang lebih efisien namun tetap fleksibel. Alasan pemilihan tipe otomasi: 1. Volume produksi. Usaha tahu STB memiliki kapasitas produksi sekitar 10 ton olahan tahu atau 100 peti tahu per hari sehingga membutuhkan peningkatan efisiensi kerja agar proses produksi lebih cepat dan stabil. 2. Variasi produk utama yang dihasilkan berupa tahu putih dengan proses produksi yang relatif sama setiap hari. 3. Kemampuan investasi. Sebagai UMKM, kemampuan investasi usaha tahu STB masih terbatas sehingga pengguna otomasi tetap dianggap kurang sesuai karena membutuhkan biaya investasi yang sangat besar. 4. Kebutuhan fleksibilitas produksi. Sistem produksi tahu masih membutuhkan pengawasan operator pada beberapa tahapan kerja seperti perebusan, pencetakan, dan pengemesan. 5. Analisis dan rekomendasi teknis. Menggunakan mesin penggiling kedelai otomatis untuk mempercepat proses penggilingan. Selanjutnya yang D, rancangan transformasi menuju otomasi. Yang pertama, proses manual yang perlu diotomasi terlebih dahulu. Yang pertama, pengangkatan dan pemindahan bahan baku kedelai. Yang kedua, penggilingan kedelai. Yang ketiga, penggilingan kedelai. Yang keempat, pengepresan tahu. Dan yang kelima, pemotongan tahu. Yang kedua, mesin, peralatan, dan sensor yang dibutuhkan pada proses produksi dan peralatan otomasi. Untuk penggilingan kedelai membutuhkan mesin penggiling otomatis. Perebusan menggunakan boiler atau kompor gas otomatis. Pengadukan menggunakan motor pengaduk otomatis. Pengepresan tahu menggunakan mesin pres hidrolik semi otomatis. Untuk pemotongan tahu, mesin pemotong tahu otomatis. Dan pengawasan produksi dengan timbangan digital dan pencatatan digital. Yang ketiga, estimasi manfaat yang diperoleh. Yang pertama, meningkatkan kapasitas produksi karena proses kerja menjadi lebih cepat. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk sehingga ukuran dan tekstur tahu lebih seragam. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi kerja dengan mengurangi waktu produksi dan tenaga manual. Yang keempat, mengurangi kelelahan pekerja karena sebagai pekerja berat dibantu mesin. Yang kelima, mengurangi risiko kesalahan produksi akibat ketergantungan terhadap operator.
Dan yang terakhir, meningkatkan daya saing usaha karena sistem produksi menjadi lebih modern dan stabil. Untuk diagram kondisi saat ini dan kondisi otomatis, pada kondisi saat ini prosesnya dimulai dari perendaman, penggilingan manual, perebusan kayu dengan kayu bakar, pengadukan manual, dan pengepresan manual, serta pemotongan dan pengemasan manual. Kondisi setelah adanya usulan otomasi yaitu perendaman, lalu kedelai digiling menggunakan mesin penggiling otomatis, dipanaskan dengan boiler, lanjut diaduk dengan mesin pengaduk otomatis, dan dipres dengan mesin pres semi otomatis, serta dipotong dengan mesin pemotong otomatis dan pengemasan masih manual. Baiklah, saya akan membacakan tentang step 3, yaitu analisis pengembangan jangka panjang, yaitu bagaimana UMKM usaha atau STB dapat berkembang menuju komputer integrated manufacturing dan smart manufacturing. Analisis pengembangan jangka panjang. Komputer integrated manufacturing merupakan konsep manufaktur yang mengintegrasikan seluruh aktivitas produksi, mulai dari perencanaan, pengendalian proses, manajemen persediaan, hingga distribusi produk dengan bantuan teknologi komputer. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi produksi, kualitas produk, dan kecepatan pengambilan keputusan melalui integrasi informasi pada seluruh bagian perusahaan. Berdasarkan hasil survei, sistem produksi pada usaha tahu STB masih bersifat semi tradisional dengan sebagian besar aktivitas produksi dan pencatatan dilakukan secara manual. Kondisi tersebut menyebabkan informasi produksi tidak terdokumentasi secara optimal, sehingga proses pengendalian produksi masih bergantung pada pengalaman pemilik dan pekerja. Oleh karena itu, penerapan konsep SIM dapat menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan efektivitas sistem produksi. Selanjutnya, pengembangan menuju smart manufacturing. Smart manufacturing atau industri 4.0 merupakan konsep industri modern yang memanfaatkan teknologi digital, Internet of Things, sensor, sistem komunikasi data, dan analisis data untuk teknologi digital untuk menciptakan proses produksi yang lebih cerdas, efisien, dan fleksibel. Pada kondisi saat ini, usaha tahu STB belum menerapkan teknologi digital dalam proses produksinya. Namun demikian, beberapa tahapan produksi memiliki potensi untuk dikembangkan menuju sistem smart manufacturing. Selanjutnya, strategi implementasi bertahap. Agar proses transformasi menuju SIM dapat smart manufacturing dapat dilakukan secara realistis sesuai kemampuan UMKM, diperlukan strategi implementasi secara bertahap sebagai berikut. Tahap 1. Tahap 1 dalam jangka waktu 1-2 tahun. Yang pertama, digitalisasi pencatatan stok dan produksi. Yang kedua, penggunaan timbangan digital. Yang ketiga, penggantian tungku kayu dengan boiler atau kompor gas otomatis. Dan yang keempat, penggunaan mesin penggiling kedelai otomatis. Tahap kedua dengan rentang waktu 3-5 tahun. Yang pertama, penggunaan mesin pres tahu semi otomatis. Yang kedua, penggunaan mesin pemotong tahu otomatis. Yang ketiga, pemasangan sensor suhu pada proses perebusan. Dan yang keempat, integrasi data produksi dan persediaan dalam satu sistem komputer. Tahap ketiga dengan rentang waktu 5-10 tahun. Yang pertama, implementasi monitoring produksi berbasis IoT. Yang kedua, integrasi seluruh mesin dengan sistem informasi produksi. Yang ketiga, analisis data produksi untuk perencanaan kebutuhan bahan baku. Dan yang terakhir, implementasi konsep SIM dan smart manufacturing secara menyeluruh. Baiklah, itu yang bisa kami sampaikan dari hasil laporan kami step 1-3. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Dengan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.